Bab 334. Panggil bibimu keluar. Pukulan itu datang dengan kerasnya. Sander Y merasa seakan sekedar dirinya serta pukulan itu yang tersisa di antara langit serta bumi. Sebuah napas kematian mendekat dengan cepat, membuatnya tak bisa bernapas. Meskipun tekadnya dapat menahan makna dari pukulan itu, tidaklah hancur. Bagaimanapun kekuatannya tidaklah memungkinkannya untuk melawan kekuatan pukulan itu. Tidaklah diragukan lagi, pasti mati. Kekuatan mutlak menindas. Sander Y menyaksikan pukulan itu datang. Ia tahu, menghadapi pukulan itu, ia tidaklah memegang kemungkinan untuk tetap hidup. Ini merupakan penindasan kekuatan yang sebenarnya. Segala kecerdasan serta rencana di sini, sekedarlah awan belaka. Sander Y melemparkan senyuman pahit. Baru saja bibinya pergi, musuh yang begitu kuat datang menyerangnya, ia benar-benar malang. Bagaimanapun, ketika Sander Y hampir bakal ditakdirkan di bawah pukulan itu, mendadak sebuah tangan menangkap bahunya, serta dalam sebentuk kedipan, suara dingin terdengar di telinganya, "Nyawamu, milikku." Suara itu memudar, serta sesosok wanita tampil di depannya. Itu merupakan pembawa pedang. Dengan pedangnya, pembawa pedang memotong ke depan dengan kekuatan yang luar biasa, serta energi pedang melesat melintasi ruang kosong. Pedang membuka langit serta bumi dengan suara gemuruh. Ketika pedang itu turun, kekuatan pukulan itu terhenti secara paksa oleh pedangnya di langit. Di langit, Kaisar Agung yang abadi menyaksikan adegan itu, serta ekspresinya terlihat agak terkejut. Kultivator pedang menarik. Tanpa kata lagi, ia mengayunkan tinjunya sekali lagi. Dengan suara ledakan, cahaya pedang hancur, serta gelombang kekuatan pukulan yang kuat bergulir turun, menghempaskan pembawa pedang serta Sander Y ribuan meter jauhnya. Setelah pembawa pedang berhenti, ia menyaksikan ke pedang penegak hukumnya, serta menyaksikan bahwa pedang itu telah retak. Menyaksikan adegan itu, pembawa pedang mengerutkan kedua matanya, merasa agak tersentak. Di langit, Kaisar Agung yang abadi menyaksikan pembawa pedang dengan ekspresi penuh penasaran. Kultivator pedang layaknya kamu, layaknya memegang sedikit kekuatan. Di bawah mereka, pembawa pedang mengawasi Kaisar Agung dengan tajam, lalu mendadak ia berubah menjadi sinar pedang yang meluncur menuju langit. Menyaksikan pembawa pedang menyerang, Kaisar Agung sekedar melemparkan senyuman tipis. Sejak namanya menjadi terkenal, ia sekedar pernah menghadapi satu lawan sejati, yaitu pemilik pena Tao. Selain itu, ia belum pernah menghadapi lawan yang sepadan. Kini, tatkala menyaksikan pembawa pedang menyerangnya, Kaisar Agung melemparkan tawa ringan, kemudian dengan cepat mengayunkan tinjunya ke arah bawah. Tatkala tinju dilepaskan, sebuah aura kuno mendadak menyelimuti langit serta bumi. Tatkala itu, tampaknya langit serta bumi dipenuhi oleh jutaan pukulan. Dengan suara dentuman, cahaya pedang seketika hancur berkeping-keping, serta pembawa pedang langsung terpental hingga berada tidaklah jauh dari Sander Y. Ketika ia berhenti, pedang di tangannya hancur berkeping-keping. Pedang pecah. Keteguhan pedangnya sama sekali tidaklah mampu menahan kekuatan pukulan Kaisar Agung yang abadi. Pembawa pedang mengawasi Kaisar Agung yang abadi di langit jauh. Telapak tangannya terbuka, serta sebuah pedang magna terbentuk di atasnya. Di langit, Kaisar Agung yang abadi melemparkan senyuman. "Aku bakal memberitahumu sebuah rahasia. Tatkala ini aku sekedar menggunakan 3/10 dari kekuatanku tatkala berada di puncakku." Haha. Pembawa pedang tetap diam.
Dia sadar bahwa ia telah sedikit meremehkan kekuatan Kaisar Agung yang abadi. Tidaklah mengherankan, ia merupakan sesosok jenius tak tertandingi yang menciptakan era peradaban. Layaknya menyadari sesuatu, pembawa pedang mendadak menoleh ke arah Sander Ye di sampingnya, "Panggil bibimu keluar." Sander Ye menggeleng ringan, "Ayahku serta bibiku sudah pergi." Pembawa pedang mengernyitkan dahi dengan sedikit kesal, "Tidaklah peduli padamu." Sander Ye mengiyakan. Pembawa pedang menunjukkan senyum sinis, benar-benar kasihan. Sander Ye sekedar diam. Pembawa pedang melirik Sander Ye sekilas, kemudian berbalik menghadap Kaisar Agung yang abadi. Kaisar Agung yang abadi tertawa, "Individu yang ingin kuhancurkan, tidaklah ada yang bisa menyelamatkannya." Tanpa menyatakan lagi, mendadak ia melemparkan tinjunya ke arah Sander Ye di bawah. Dengan suara ledakan, tatkala tinju dilepaskan, langit serta bumi langsung membeku. Waktu membeku. Merasa adegan itu, mata Sander Ye mendadak menyempit. Ia tahu bahwa pukulan itu tidaklah mungkin ia lawan. Ini merupakan penindasan kekuatan yang mutlak. Bagaimanapun, ia tetap berdiri tegak. Ia membuka telapak tangannya, serta sebuah aura pedang meletus dari tubuhnya. Kekuatan pedang tak tertandingi. Dia bertahan. Meskipun lawannya begitu kuat, Sander Ye masih berani berdiri serta bertarung. Menyaksikan adegan itu, Kaisar Agung yang abadi mendadak melemparkan senyuman. "Kekuatan pedang tak tertandingi, kamu masih muda, tapi ambisimu besar. Berani menggunakan kekuatan pedang tak tertandingi. Mari, hari ini aku bakal mengakhiri kekuatan pedang tak tertandingi." Di bawah mereka, Sander Ye hendak melangkah maju, tetapi ia dicegah oleh pembawa pedang. Pembawa pedang mengawasinya dengan tajam, "Nyawamu merupakan milikku." Tanpa menunggu lebih lama, ia mendadak berbalik serta berubah menjadi sinar pedang yang menembus langit, menghadapi pukulan itu. Dengan suara gemuruh, cahaya pedang pecah, serta pemegang pedang terpental kembali ke tempatnya. Bagaimanapun begitu ia berhenti, sejumput darah mengalir dari sudut mulutnya. Kaisar Agung yang abadi mengawasi pemegang pedang, melemparkan senyuman sinis, sekedar semut yang lebih kuat sedikit. Saat ia hendak menyerang lagi, mendadak sebuah cahaya merah tampil dari miniatur menaranya, sebuah kekuatan mengerikan melesat ke arah wajahnya. Matanya sedikit menyipit tatkala ia memblokir dengan lengan. Dengan suara ledakan, cahaya merah hancur, serta bayangan cacat mundur ribuan meter. Itu merupakan wanita misterius. Wanita misterius mendadak menoleh ke arah pemegang pedang serta Sander Ye di bawahnya. Suaranya berat, "Individu ini merupakan pencipta peradaban. Kekuatannya sekedar sedikit di bawah pemilik Penatao. Kalian tidaklah bisa melawannya, pergi." Pemegang pedang mengawasi wanita misterius dengan marah, "Pergi. Ayo berkelahi saja." Dengan kata-katanya yang belum selesai, ia mendadak membuka telapak tangannya, serta seketika, sejumlah besar cahaya pedang meletus dari dalam dirinya, mengalir ke arah Kaisar Agung yang abadi. Kaisar Agung yang abadi menyeringai dingin, penuh dengan sikap meremehkan. Ia melangkah maju, serta dengan sekali hentakan kaki kanannya. Dengan suara ledakan, langit serta bumi seakan hancur berantakan, serta aliran cahaya pedang segera hancur berkeping-keping. Tatkala itu, sebilah pedang mendadak meluncur mendekati Kaisar Agung yang abadi. Kaisar Agung yang abadi tidaklah takut, serta menunjuk ke depan. Dengan suara gemuruh, cahaya pedang hancur,
serta pemegang pedang terpental kembali ke tempatnya. Baru saja berhenti, darah segar mengalir dari sudut bibirnya. Di langit, mata Kaisar Agung yang abadi perlahan-lahan terpejam, lemah, benar-benar lemah. Miliaran tahun telah berlalu, selain pemilik Penatao, tidaklah ada yang lebih kuat. Mendengar pernyataan Kaisar Agung yang abadi, pemegang pedang di bawah mengejek dengan ganas, berhenti berpura-pura. Pernyataannya belum selesai, ia mendadak berubah menjadi sinar pedang yang menembus langit. Kaisar Agung yang abadi membuka kedua matanya, mengawasi pemegang pedang yang mendekat dengan wajah penuh sikap meremehkan. Mendadak, ia memutar tangannya, serta di telapak tangannya, mendadak tampil sebuah sungai bintang semesta. Sungai bintang semesta di tangan. Dengan satu pukulan keras, seolah-olah ada miliaran bintang menyapu datang, serta dalam sebentuk kedipan, seluruh dunia abadi mulai runtuh. Pedang pemegang pedang, di hadapan pukulan ini, menjadi sangat kecil. Dengan suara ledakan, dalam sebentuk kedipan, cahaya pedang hancur kembali, serta pemegang pedang langsung terpental keluar. Setelah mundur ribuan meter, ia mendadak berhenti, telapak tangannya terbuka, serta sejumlah besar cahaya pedang meletus dari telapak tangannya. Akhirnya, satu cahaya pedang sepanjang ribuan meter terbang ke arah pukulan mengerikan itu. Bagaimanapun, cahaya pedang ribuan meter itu mulai memudar tatkala menyentuh pukulan itu, hancur tidaklah bisa menandinginya. Tidaklah ada yang bisa melawan. Menyaksikan adegan ini, Sander Ye di sampingnya menjadi sangat serius. Meskipun Kaisar Agung sekedar sesosok kaisar, kekuatannya jauh melampaui makhluk dewa biasa. Tatkala itu, wanita misterius di langit mendadak menghilang, serta seberkas cahaya merah tampil di langit, menuju Kaisar Agung yang abadi. Kaisar Agung yang abadi melemparkan senyuman tipis, lalu menggerakkan lengannya dengan santai. Dengan suara gemuruh, dengan suara ledakan, cahaya merah ribuan meter hancur berantakan, serta bayangan cacat mundur jauh. Itu merupakan wanita misterius, mundur puluhan ribu meter. Tatkala yang sama, Sander Ye mendadak membuka telapak tangannya, serta sinar hijau melesat ke langit, melindungi wanita misterius serta pemegang pedang. Pohon keramat alam. Dengan ketampilan pohon keramat alam, luka-luka kedua wanita itu secara visual mulai pulih dengan cepat. Di langit, Kaisar Agung yang abadi sekali lagi mengawasi Sander Ye, matanya penuh kekaguman serta kegembiraan. Benda ajaibmu sangat luar biasa, bisa menyembuhkan luka yang ditinggalkan oleh pemilik Penatao di tubuhku. Sungguhlah beruntung bagiku, haha. Pernyataannya belum selesai, ia mendadak melangkah maju, menggenggam tangan Sander Ye. Tatkala yang bersamaan, pemegang pedang serta wanita misterius hampir bersamaan menghilang dari tempat itu. Dengan suara ledakan yang bergema, dua kekuatan mengerikan menabrak langsung ke arah Kaisar Agung yang abadi. Menyaksikan kedua wanita itu datang, Kaisar Agung yang abadi mengeluarkan senyum dingin, membiarkan telapak tangannya terbuka, lalu dengan mendadak menekan ke bawah, menghasilkan kekuatan yang mengerikan. Dengan suara gemuruh yang menggema, tekanan itu langsung menghancurkan langit serta bumi, memecahkan cahaya pedang serta cahaya merah, membuat kedua wanita itu mundur lagi. Setelah mengusir kedua wanita itu, Kaisar Agung yang abadi mendadak meluncur ke depan sekali lagi, menyerbu ke arah Sander Ye di bawah, matanya dipenuhi dengan keinginan yang membara. Saat ini, setelah baru saja memecahkan segel, yang paling ia butuhkan merupakan penyembuhan.
Bagaimanapun, luka-lukanya bukanlah luka biasa, benda-benda ilahi biasa tidaklah bakal berpengaruh padanya. Serta di tangan pemuda di bawahnya, ia menemukan sebuah pohon yang tepat untuk tujuan ini. Ini benar-benar pertolongan dari langit. Kaisar Agung yang abadi memandang Sander Ye di bawah dengan penuh kegembiraan. Meskipun pemuda itu misterius, serta ada sesosok yang menutupi identitasnya, tetapi apa artinya itu? Tipu daya semacam itu mungkin menakjubkan bagi individu lain, tetapi baginya, itu sekedar sebatas itu. Selain pemilik Penatao, di dunia ini, tidaklah ada yang layak untuk mendapat perhatiannya. Dengan satu gerakan cengkeraman, kekuatan yang kuat langsung menyelimuti Sander Ye di bawahnya. Tatkala yang bersamaan, ruang waktu di sekitar Sander Ye langsung tersegel, membentuk sebuah penjara yang sunyi. Kekuatan yang kuat mengikatnya, membuatnya tidaklah bisa berpindah. Tatkala itu, sebuah cahaya pedang mendadak meluncur ke arah Sander Ye, membelah kekuatan misterius yang mengikatnya. Itu merupakan pemegang pedang. Pemegang pedang mengawasi dingin Sander Ye, "Aku tidaklah menyelamatkanmu, aku bakal membunuhmu sendiri, mengerti?" Dengan pernyataannya, ia mendadak berbalik, serta dengan satu ayunan horizontal pedangnya. Dengan suara menusuk, kekuatan yang dilepaskan oleh Kaisar Agung yang abadi langsung dilenyapkan oleh pedangnya. Di langit, tatapan Kaisar Agung yang abadi mendadak menjadi dingin tatkala ia mengawasi pemegang pedang di bawahnya. "Jika kamu ingin mati, aku bakal memenuhi keinginanmu." Dengan suara yang tajam, ia menggenggam erat tangan kanannya, serta kekuatan yang mengerikan mulai berkumpul dari langit serta bumi. Bagaimanapun, tatkala itu, ruang di sekitar langit mendadak retak, diikuti oleh kedatangan puluhan aura yang kuat, yang dipimpin oleh Menteri Kiri serta Menteri Wu, diikuti oleh lebih dari 10 Kaisar Agung nasib yang menakutkan. Menyaksikan formasi ini, Kaisar Agung yang abadi mendadak mengernyitkan dahi, keturunan Shinto. Menteri Kiri tidaklah menjawab, ia mendadak menyaksikan ke atas, pemimpin militer Zuma. Dengan suara menusuk, langit mendadak terbelah, serta dalam sebentuk kedipan, sebuah tombak panjang menusuk dari langit, langsung menuju Kaisar Agung yang abadi. Menyaksikan tombak itu menusuk, Kaisar Agung yang abadi menunjukkan rasa meremehkan, semut. Tanpa pernyataan lebih ramai, ia mengangkat tangannya, serta mengirimkan pukulan ke arah tombak. Dengan suara ledakan, tombak itu mendadak terhenti di tempatnya, tetapi tatkala yang sama, sebilah pedang mendadak tampil dari samping Kaisar Agung yang abadi, mengarah ke arahnya. Serangan pedang ini begitu cepat hingga tatkala tampilnya, seluruh ruang serta waktu di dunia abadi hancur seolah-olah terbakar. Mata Kaisar Agung yang abadi menyipit, serta ia langsung menekan tangan kanannya ke bawah. Dengan suara gemuruh, saat tombak serta pedang ditolak mundur, Kaisar Agung yang abadi juga terpaksa mundur sejumlah ratus meter. Tatkala itu, berjarak ribuan meter di sebelah kiri Kaisar Agung yang abadi, sesosok pria paruh baya berbaju ungu berdiri tegak. Di tangannya, ia memegang sebilah tombak. Zuma, komandan pasukan Senja Dewa. Sementara itu, di sebelah kanan Kaisar Agung yang abadi, sesosok pria berpakaian hitam memegang sebilah pedang. Zoro, komandan ekspedisi penaklukan. Tatkala ini, para pemimpin 3 pasukan terkuat di alam semesta nyata berkumpul di sini. Di kejauhan, Kaisar Agung yang abadi menyaksikan sekeliling pada sejumlah besar tokoh kuat, tanpa rasa takut,
Ia melemparkan tawa, apakah kita bakal bertarung massal? Dengan senyum ganas di wajahnya, ia menambahkan, biarkan kalian bertemu dengan legiun abadiku. Setelah menyatakan begitu, ia membuka tangannya, kemudian menekannya perlahan, lalu dengan mendadak mengangkatnya ke atas. Warga yang telah tertidur selama miliaran tahun, hantui alam semesta ini. Dengan suara gemuruh, dalam sebentuk kedipan, segel-segel yang tersisa dari pemilik Penatao yang ada di langit serta bumi hancur berkeping-keping, diikuti oleh kebangkitan berbagai kekuatan yang mengerikan dari dalam bumi. Peradaban abadi kembali tampil di dunia. Bersambung.